Kalau kamu bisa scroll TikTok atau Reel dalam 1 jam per hari, maka sesungguhnya kamu itu pasti bisa baca 5 halaman buku per hari. Nggak percaya? Sini aku jelasin. Let's go. Ngaku deh, sebenarnya kalian itu sudah pada paham tentang pentingnya baca kan? Cuma masalahnya bingung harus mulai dari mana. Bisa jadi saat buka buku, 5 menit kamu udah ngantuk. Baca buku 1 halaman, udah kehilangan fokus. Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini kita bakal bahas cara memulai tradisi membaca. Dari nol, dari kamu yang paling anti membaca sekalipun. Karena baca itu bukan bakat, tapi kebiasaan yang bisa dilatih. Pertama, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa yang bikin kita susah banget memulai membaca? Jawabannya tentu banyak. Tapi menurut teori psikologis perilaku, penyebab utamanya itu adalah resistensi terhadap sesuatu yang terasa berat. Otak kita tuh cenderung menghindari aktivitas yang butuh fokus tinggi. Nah, membaca termasuk salah satunya. Maka kuncinya membaca adalah jangan langsung baca buku berat jika kamu belum punya kebiasaan itu. Mulailah dari yang ringan dan relevan. Jangan mentang-mentang kamu mahasiswa teknik, kamu hanya boleh baca buku-buku teknik. Fokuskan saja dulu pada yang kamu sukai. Ada beberapa tips agar kamu punya habit untuk membaca. Tips yang pertama, pilih bacaan yang kamu suka dulu, bukan yang orang lain anggap itu keren. Kalau kamu suka cerita, mulai aja dengan baca novel. Kalau suka yang personal, baca aja biografi tokoh. Suka hal-hal yang praktis, bisa baca buku-buku self-help atau pengembangan diri. Bahkan baca komik atau webtoon pun selama itu komik yang bermakna, itu bisa jadi pintu awal kebiasaan membacamu. Tips ini super efektif. Percaya aku sudah membuktikan sejak duduk di bangku SD. Najwa Shihab pernah bilang, cuma perlu 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca. Carilah buku itu dan mari jatuh cinta bersama. Ini tips keren banget dan benar. Jangan mentang-mentang kamu mahasiswa FISIP, kamu hanya boleh baca buku-buku politik. Salah. Boleh kamu baca novel, kamu mahasiswa hukum, politik, ekonomi. Boleh kamu baca novel. Ada juga banyak novel yang bicara tentang politik, bicara tentang hukum. Kamu hanya butuh menemukannya aja, lalu jatuh cinta ke dalamnya. Tips 2. Mulai kurangi scroll sosmed. Gak harus berhenti, cukup kurangi saja. Kegunaan mengurangi scroll sosmed ini adalah cara pelan agar habit kita itu shifting pelan-pelan. Kamu juga bisa pakai teknik Pomodoro yang cukup terkenal itu, yakni melakukan setting rutinitas sekian menit per hari. Misalkan 10 menit baca buku per hari. Kalau bisa nikmatin, tambah jadi 15. Kalau masih asik, tambah terus sampai habitmu berubah. Ingat, gak harus langsung berhenti kok, soalnya habit itu kebiasaan. Kalau kamu berhenti total dan ternyata gak nyaman, resikonya kamu bakal kembali ke settingan awal lagi. Jadi, ngubahnya itu pelan-pelan, itu poinnya. Tips 3. Tentukan waktu tetap buat baca setiap hari. Misalkan pagi hari sebelum aktivitas atau malam sebelum tidur. Menurut teorinya James Clear dalam bukunya Atomic Habits, kebiasaan baru lebih mudah terbentuk jika ditumpuk di atas rutinitas lama. Nah, ini poinnya. Misalnya gini, habis ngopi pagi, langsung baca buku 1 halaman. Habis mandi sore, baca buku 10 menit. Ngopi, kamu mandi sore hari, itu adalah habit lamamu.
Kamu tinggal numpuk dengan tambahan habit baru. Itu poinnya. Ya, kuncinya kecil tapi konsisten. Tips 4. Dekatkan diri kamu dengan buku. Simpan buku di tempat yang gampang dijangkau. Misalkan selalu ada buku di dalam tas atau di kos-kosan, atau bisa juga install e-book di HP kamu. Karena kadang kita itu bukan malas baca, cuma kita itu kadang lupa bawa bahan bacaan. Pas lagi longgar-longgarnya, nggak ada buku yang kita bawa. Tips 5. Dekati dosen atau teman yang suka baca. Kamu pasti tahu dong mana dosen yang kira-kira banyak sekali bacanya atau setidaknya masih suka baca sampai sekarang. Jalin hubungan dengan mereka, ajak ngobrol. Entah dosen atau teman, kalau obrolannya nyambung bakal ketemu tuh titik serunya. Asiknya ngobrolin buku bakal kamu dapetin. Ngobrol gak harus langsung tatap muka, bisa juga online. Dosen atau temenmu yang punya sosmed atau WhatsApp, ajak aja ngobrol seputar buku yang menarik. Diskusi soal buku itu seru banget dan bikin kamu makin semangat baca. Bahkan ada penelitian dari University of Sussex yang bilang membaca secara rutin bisa mengurangi stres hingga 68%. Artinya selain kamu jadi cerdas, kamu juga jadi lebih tenang. Seru kan? Nah, pertanyaannya kemudian, gimana sih biar kita bisa punya habit yang konsisten di dalam membaca? Ada beberapa cara. Pertama, kamu perlu reminder harian. Selalu tanyakan tuh, apakah hari ini sudah baca buku? Ada banyak cara agar kamu punya reminder ini. Kamu bisa pakai habit tracker di berbagai aplikasi atau pakai jurnal konvensional. Intinya, cara apapun biar ingat kamu membutuhkannya. 2. Kombinasikan aktivitas membaca dengan aktivitas yang kamu sukai. Misalnya, kamu suka ngopi atau ngeteh, kombinasikan dengan membaca. Ada juga yang suka baca sambil dengerin musik. Boleh aja tuh. Semua bebas. Selama bisa bikin kamu suka baca, itu baik untuk dilakukan. 3. Jaga konsistensi lebih utama daripada banyak-banyakan baca. Ingat, gagal menjaga konsistensi sehari itu biasa kok. Tapi jangan biarkan berlarut-larut. Kenali batasannya. Misalnya, kamu jangan sampai berhenti membaca maksimal sekian hari. Batasan itu harus kamu temukan. Jadi, membaca bukan tentang siapa yang paling cepat tamat buku. Tidak. Tapi tentang siapa yang mau tumbuh lewat setiap halamannya. Nah, sekarang aku mau nanya. Bagi kamu yang suka baca, buku apa yang paling seru dan asik untuk menumbuhkan minat baca? Bagi kamu yang belum punya habit baca, ceritain deh apa masalah yang kamu hadapi setiap ingin baca buku tapi selalu gagal. Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa bahas bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukatif lainnya. Yuk bangun tradisi membaca, satu halaman, satu perubahan. Mulai aja dulu dari buku yang kamu suka. Sisihkan waktu sebentar setiap hari dan nikmati prosesnya. Maka, kata Mbak Nana, kalau kamu suka baca, kamu akan lahir sebagai orang yang dipenuhi dengan cinta. So sweet. Sampai jumpa di video berikutnya.